Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Putri dengan NIM 2500501. Di sini saya akan mempresentasikan slide presentasi yang sudah saya buat tentang prinsip dan karakteristik media ajar PNF. Yang pertama yaitu prinsip dasar pemilihan media ajar. Dalam pendidikan non-formal, pemilihan media ajar harus mempertimbangkan beberapa prinsip agar pembelajarannya efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat atau peserta didik. Prinsip tersebut yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Media yang dipilih harus mendukung tercapainya pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Media harus disesuaikan dengan usia peserta didik, latar belakang pendidikan peserta didik, pengalamannya, serta kemampuan peserta didik. Yang ketiga yaitu mudah diperoleh dan digunakan. Media sebaiknya mudah dibuat, tersedia di lingkungan sekitar dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga peserta didik dapat mengaksesnya. Yang keempat yaitu menarik dan memotivasi belajar. Media harus mampu menarik perhatian peserta didik sehingga mereka lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Kalau media itu tidak menarik, pembelajaran akan terasa jenuh oleh peserta didik. Jadi dengan medianya yang menarik, peserta didik jadi lebih aktif dalam belajar. Yang kelima yaitu efektif dan efisien. Media harus membantu penyampaian materi secara jelas tanpa memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang berlebihan pada peserta didik. Dalam PNF itu tidak semua orang itu memiliki ekonomi yang tinggi. Jadi medianya harus jelas dan biayanya yang tidak berlebihan sehingga peserta didik tidak kesulitan dalam mengaksesnya. Lalu yang kedua yaitu karakteristik media ajar berbasis kebutuhan masyarakat. Media ajar dalam pendidikan non-formal itu umumnya dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Karakteristiknya atau ciri-cirinya yaitu yang pertama, relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik atau masyarakat. Materi dan media berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat seperti keterampilan kerja atau usaha yang ada pada masyarakat. Yang kedua yaitu praktis dan aplikatif. Media membantu peserta didik atau masyarakat mempraktikkan keterampilan yang dapat langsung digunakan. Yang ketiga yaitu kontekstual. Seperti contoh, gambar atau ilustrasi dalam media berasal dari lingkungan masyarakat setempat. Yang keempat yaitu fleksibel. Media dapat digunakan dalam berbagai kondisi pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, yang ketiga, penyesuaian media ajar berdasarkan karakteristik peserta didik agar pembelajaran efektif. Medianya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik seperti yang pertama, usia peserta didiknya. Media untuk orang dewasa berbeda dengan media untuk remaja atau anak-anak. Yang kedua, latar belakang pendidikannya. Peserta didik dengan pendidikan yang rendah memerlukan media yang sederhana, visual, dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu pengalaman hidupnya. Media harus mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik. Yang keempat yaitu gaya belajar peserta didiknya. Beberapa peserta lebih mudah belajar melalui gambar, praktik langsung, atau diskusi. Selanjutnya yang keempat yaitu pengembangan media ajar berbasis kearifan lokal. Pengembangan media ajar dalam pendidikan non-formal itu juga dapat memanfaatkan kearifan lokal masyarakat. Yaitu yang pertama menggunakan bahasa daerah yang digunakan dalam masyarakat setempat, agar peserta didik atau masyarakat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu memanfaatkan budaya lokal. Misalnya seperti cerita rakyat yang telah diangkat dalam masyarakat tersebut, lalu adat istiadat yang ada pada masyarakat tersebut atau di daerah tersebut, dan tradisi sebagai contoh pembelajaran kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan dan alat lokal yang ada pada masyarakat.
yaitu media dibuat dari bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Seperti di desa-desa, mereka menggunakan media dari bahan yang ada di desa tersebut. Yang keempat yaitu mengangkat potensi lokal. Materi pembelajaran dapat berkaitan dengan usaha atau keterampilan khas daerah seperti kerajinan yang dibuat oleh masyarakat tersebut, atau pekerjaan yang ada di masyarakat tersebut seperti di desa, misalnya pertanian atau kuliner lokal yang ada di desa tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu media ajar dalam pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi masyarakat. Pemilihan media ajar harus memperhatikan prinsip kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta kemudahan dalam penggunaan dan ketersediaannya di lingkungan sekitar. Selain itu, media ajar perlu dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat agar materi yang disampaikan relevan, kontekstual, dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyesuaian media dengan latar belakang peserta didik yang beragam, seperti usianya, pengalaman, dan tingkat pendidikan. Lalu pemanfaatan kearifan lokal seperti berbahasa daerah, budaya, tradisi, serta potensi lingkungan setempat yang dapat memperkaya media pembelajaran dan membuat proses belajar lebih dekat dengan kehidupan peserta didik atau masyarakat, sehingga pembelajaran dalam pendidikan nonformal dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pengetahuan masyarakat dan peserta didik, keterampilan, dan kualitas hidup masyarakat. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.